Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati summa ila hadratin muallifat al-kitab Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas al-Hanafi summa ila hadratin Syekhina al-kiram al-marhum al-mafrullah wa Kiai Johari Jawi wa murabbi rohina Kiai Ahmad Syekh Johari summa hadratin abana wa ummahatina radhiyallahu anhum wa ghafarallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru qissatin Nabiyillahi Shalihin sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kajian kita adalah tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam. Kita mungkin kalau cerita-cerita tutur dari guru-guru kita ngaji dulu, paling yang kita dengar cuma Nabi Soleh nanti masyarakatnya dihancurkan oleh Allah dengan musibah yang sangat besar gara-gara membunuh ontanya Nabi Soleh, kan itu aja. Di sini diceritakan dengan cerita yang sangat lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ila samuda akhahum shalihan, dan kepada kaum Samud diutuslah kepada mereka dari kalangan mereka, yaitu orang yang bernama Soleh. Wa huwa Soleh ibnu Kanub. Soleh punya ayah namanya Kanub. Qad ba'asallahu ta'ala ila qabilati Samud. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Soleh, mengutus ke kabilah Samud atau kaum Samud. Qala asadi Samudun ismun bi'run kanat bainal ardil Hijaz wa Syam. Samud asal nama dari sebuah sumur yang ada di antara tanah Hijaz dan tanah Syam. Qala Ibnu Ishaq lama ahlakallahu qauma adin birihin. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan kaum Ad dengan angin yang besar. Kaumnya Nabi siapa bu? Yang di kaum Ad? Kaumnya Nabi Lut ya, yang dihancurkan. Atau juga ceritanya Shaddad, Raja Shaddad yang kita pelajari pada waktu itu sebelum kita puasa itu. Amarat Samudun min ba'dihim biladahum wa takhadhu minal jibali buyutan mujawwafatan bin nakhtin wa ja'alu ala tilkal buyut abwaban minal khasabi musaffahati bil hadidi. Kaum Samud ini memperbaiki negeri mereka yang habis dihancurkan oleh Allah dengan angin yang sangat dahsyat. Berarti kejadian siksa azab bagi kaum Ad ini, ada orang-orang yang selamat. Orang-orang selamat, orang-orang yang ngungsi ini. Kemudian kembali lagi, diperbaikilah kotanya. Mereka membuat kotanya nggak seperti dulu lagi. Wattakhadhu minal jibali buyutan. Mereka membuat rumah dari gunung-gunung. Jadi gunung-gunung itu dilobangi, dipahat, kemudian dijadikan rumah. Sampai sekarang ada peninggalannya kaum Nabi Soleh itu masih ada. Kalau ada orang yang umroh sekalian tur negeri para nabi, pasti akan diajak ke sana.
Sampai sekarang masih ada di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Rumahnya dari gunung-gunung, kemudian pintunya dari kayu yang dicampuri dengan besi. Waqad ausa Allah liqaumi samudin bikasratil mal. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki. Jadi mereka orang-orang kaum Samud ini dikasih harta yang banyak. Jadi dijadikan kaum yang pinter nyari uang. Wa tadhkuru faqad qala Allah taala, sebagaimana Allah telah berfirman, wa tadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Jadi menceritakan bahwa orang-orang ingatlah kalian wahai umat Muhammad, ingatlah kaum setelahnya kaum 'ad, yaitu kaum Samud. Falamma tamakanu minal ardi tahu wa khalafu amrallahi ta'ala. Sudah menempati di sana, sudah kaya, sudah jaya, negaranya maju, kuat, makmur, masyarakatnya kemudian lacut atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita juga negeri kita khawatir Bu ya, kalau kemaksiatan di mana-mana khawatir. Kenapa? Dulu leluhur kita itu menginginkan negeri ini merdeka. Orang-orang baik bersatu memperjuangkan agar negara kita merdeka. Kemudian oleh Allah dikasih kemerdekaan, rakyat Indonesia makmur, tenang beribadah, tenang bekerja, pemerintahan berdaulat. Kemudian ada banyak kemaksiatan terus menerus, terang-terangan kok tidak ada yang ngurus. Ini khawatir seperti yang terjadi pada zaman nabi-nabi terdahulu. Tapi sampai saat ini negeri Indonesia, bangsa kita ini masih banyak orang baik, masih banyak ulama-ulamanya. Pemerintahnya ada memang pemerintah yang kurang baik, tapi masih banyak pemerintah yang baik. Ulamanya ada ulama yang sesat, tapi masih banyak ulama-ulama yang benar. Masyarakatnya banyak yang ninggalin sholat, masyarakat banyak yang berzina, tapi masih banyak masyarakat yang taat kepada Allah. Selama masyarakatnya masih taat, insya Allah negeri kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bencana-bencana di mana-mana, yang kecil termasuk bencananya Bu ya, kalau dilihat besarnya negara kita, itu sebagai peringatan saja, ditegur oleh Allah untuk segera kembali. Ketika mereka sudah menempati negeri itu dengan makmur, dengan jaya, ternyata mereka kemudian durhaka kepada Allah. Wa abadu al-asnam, mereka kemudian menyembah berhala. Ya, gak ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'asallahu ilaihim shalihan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Shalih. Qala al-azizu qad kana kanuk Abu Shalih fi khidmatil asnam. Diawali dari cerita Kanuk, bapaknya Nabi Soleh. Itu sebelumnya beliaunya ini adalah pelayan berhala. Jadi kalau sekarang itu ada namanya merbot masjid. Jadi ini Kanuk ini merbotnya berhala. Jadi bagian ngurus berhala. Fafi ba'dil ayyam sajadalis sonami al-kabir. Fala, satu hari Kanuk ini lagi sujud kepada berhala yang paling besar. Falamma sajada nakasa as-sonamu ra'sahu, ketika Kanuk ini sujud kepada berhala yang besar, tiba-tiba kepalanya berhala itu terbalik. Jadi berhalanya menghadap ke sini, disujudi sama Kanuk, mukanya kebalik. Jadi kepalanya muter sendiri.
Fata'ajjaba Kanuk min dzalika. Kanuk terheran-heran dengan kejadian itu. Masa ada patung kok belok sendiri? Padahal dia lagi nyembah patung. Kepalanya belok sendiri, dia heran. Kenapa? Herannya kan ini patung kok bisa belok. Tapi dia nggak heran kenapa patung kok disembah. Dia terheran-heran dengan kejadian itu. Fa'antaqallahu as-sanam. Di saat Kanuk lagi terheran-heran dengan kejadian itu, tiba-tiba dengan izin Allah, kehendak Allah, berhala itu ngomong. Wa qala lahu, ngomong gini sama Kanuk, ya Kanuk, Kanuk, inna fi dhahrika nabiyyan, sesungguhnya di sulbihmu, di badanmu ada calon nabi. Ya ba'asullahu ila qabilati Samud, yang mana nabi yang ada, calonnya yang ada di tubuhmu itu akan diutus oleh Allah untuk kabilah Samud. Jadi waktu itu Nabi Soleh masih belum lahir, Bu ya, masih ada menjadi sulbi, masih ada di ayahnya namanya Kanuk. Qala falamma sami'a Kanuk dzalika kharaja hariban ala wajhihi. Ketika Kanuk mendengar suara itu bahwa berhala bisa ngomong, dia langsung lari dari berhala itu menjauh. Falamma jana alail, kemudian ketika di tengah malam, ba'asallahu ilaihi malakan alas safwati toirin. Di tengah malam Allah Subhanahu wa ta'ala ngutus kepada Kanuk ini, ngutus malaikat yang berupa burung. Malam-malam ada burung datang. Ini sebenarnya malaikat. Fahtamala Kanuk wa madhabi ila wadin kasiril asjari. Kemudian burung itu membawa, jadi burungnya gede nih ya, burungnya besar sekali. Jadi burung ini membawa Kanuk, jadi Kanuk disuruh naik ke burung itu. Kemudian burung ini membawa Kanuk ke sebuah jurang lembah yang sangat dalam. Di dalam lembah itu ada banyak pepohonan. Wal miyahu, ada banyak air. Falamma asbaha Kanuk tamsi fi dalikal wadi. Ketika menjelang subuh, Kanuk turun dari burungnya dan Kanuk itu kemudian berjalan di lembah yang banyak pepohonannya, yang ada sungainya itu. Fanadhara ila jabalin alin wa fi gharun. Kemudian si Kanuk ini, kemudian Kanuk ini berjalan di lembah yang dalam, yang banyak pohon-pohonnya, yang banyak sungainya. Kemudian Kanuk melihat ada dari kejauhan ada sebuah gunung yang sangat tinggi. Akhirnya Kanuk berjalan menuju ke gunung itu. Wa fihi gharun, di dalam gunung itu ada guanya. Jadi tentunya ini hal yang sangat aneh. Kenapa? Karena di daerah ini, daerah yang jarang pohon-pohon, orang pasir-pasir. Sekarang peninggalan cuma pasir-pasir aja. Gunungnya pun di gunung yang dibangun mereka gunung batu. Bukan kayak, kalau ngomong gunung enggak kayak gunung di sini banyak pohonnya, Bu ya, cuma batu yang dibahat. Kemudian Kanuk diperlihatkan oleh Allah ada sungai, ada pohon-pohon yang banyak, tentunya terheran-heran. Dan di situ ternyata ada gunung, ada bukit yang tinggi. Kemudian Kanuk ke sana, nyampe di sana, beliaunya melihat ada gua. Fa'alqallahu alaihi annau. Kanuk masuk ke dalam gua, nyampe di dalam gua, tiba-tiba Kanuk ini ngantuk dan oleh Allah ditidurkan di sana. Fanama fi dalikal ghor nahwa mi'ati sanatin. Kanuk tidur di dalam gua itu selama kurang lebih 100 tahun. Bu ya.
Ternyata kejadian Ashabul Kahfi tidur 309 tahun itu bagi orang zaman dulu tidak begitu heran. Ini ditidurkan ada 100 tahun. Apalagi cuma Sunan Kalijaga ditidurkan cuma selama 3 tahun. Ditidurkan. Kalau bahasa kita kan bertapa. Ya sama ditidurkan karena sebagian cerita riwayat Sunan Kalijaga ini waktu beliau menjaga tongkat gurunya, karena gurunya nggak datang, kemudian Sunan Kalijaga berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki sebagaimana yang kau telah berikan rezeki kepada Ashabul Kahfi, sehingga sampai guruku datang mengambil tongkat ini. Ternyata kemudian tertidur dalam badan duduk selama 3 tahun. Oh biasa berarti itu 3 tahun Bu ya. Ini ada 100 tahun. Inilah bukti maha kuasanya Allah. Kalau di Madura, Bojoku Sambi, dulu ibu-ibu pernah saya ajak ke sana sebagian bukti radem ikut ya. Kayaknya yang di Madura itu ya, yang pulangnya kapalnya goyang-goyang itu. Di Madura itu Bojoku Sambi itu beliau ditidurkan oleh Allah. Bijena masih ingat. Itu lamanya 40 tahun. 40 tahun ditidurkan di Batu Ampar, Bojoku Sambi. Kemudian si Kanok ini tidur di sana selama kurang lebih 100 tahun. Fakana al-maliku yatlubu fi kulli yaumin. Sementara sang raja setiap hari nyari yang namanya Kanok. Kanok menghilang begitu aja. Kenapa? Karena Kanok ini tukang pelayannya berhala, yang jaga berhala nggak ada. Falam yajidhu, dicari-cari nggak ketemu, maka fattakhadha lil asnami khadiman ghairahu. Akhirnya sang raja pun mengangkat orang lain untuk menjaga berhala. Jadi Kanok sudah dipecat. Fakanat jaujatu Kanok tabigi alaihi lailan wa naharon. Istrinya setiap siang dan malam menangis terus. Kenapa? Karena mikiri suami yang hilang.